Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa min nasta'in wa la umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bermuajah di sini. Saya dapat berdiri di sini untuk menjelaskan materi resum pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita dapat bernafas dengan lega karena rahmat dan berkah dari Allah di malam hari ini. Alhamdulillah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridza Khairul Antami dari Prodi PIPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillahirabbil alamin, amin, hari demi hari dapat dilalui secara insya Allah sukses dengan banyak sekali cobaan, banyak sekali tugas dari kakak pembina. Mungkin kesabaran, mental butuh sekali namanya dicoba di sini, sangat diuji di sini. Dan kami para mahasiswa baru di sini terima kasih sekali untuk para kakak pendamping, kakak pembina yang telah membantu dan membimbing kami dengan penuh kesabaran. Jadi langsung saja, berdirinya saya di sini, saya ingin resum tugas-tugas yang mungkin dari hari Selasa, hari pertama PBAK, dan tadi hari Selasa, hari kedua PBAK. Nah saja untuk materi-materi yang akan saya resum, mulai dari materi hari pertama. Materi yang hari pertama yang dapat kita ambil, kita petik, yaitu tentang masalah sarana dan prasarana dan PR-PR untuk kampus, untuk memajukan kampus Maulana Malik Ibrahim, dan yaitu tugas-tugas akademik dan kewajiban seorang mahasiswa. Jadi dari materi hari pertama dapat kita ambil bahwasanya banyak sekali infrastruktur dan PR-PR untuk kampus untuk memajukan sistem kampus menjadi sistem yang lebih baik, menjadi sistem yang berbasis internasional, menjadikan kampus UIN Malang menjadi kampus yang paling unggul, menjadi PTKIN yang paling terbaik. Allahumma amin. Kemudian dari prasarana-prasarana yang akan dibangun seperti pembangunan infrastruktur, kita perbaiki lagi berbasis internasional, mempersiapkan untuk kampus 3 yang ada di Batu dan lain sebagainya. Jadi kampus memiliki banyak sekali rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan tahun depan dan seterusnya, terutama untuk mengembangkan dan memajukan kualitas kampus, terdiri bagaimana cara membuat kampus menjadi yang terbaik di PTKIN, menjadikan kampus menjadi kampus yang terakreditasi A, menjadikan kampus yang berbasis internasional. Banyak sekali PR yang akan dilakukan oleh kampus UIN Malang, terutama masalah maba yang kali ini yang dilakukan secara virtual. Jangan sampai karena seorang maba dan maba-maba yang tahun ini armada Panduta yang melakukan kelas secara kuliah, menjalankan kuliah secara daring, online, secara virtual, jangan sampai menghambat pembelajaran kita. Kita harus tetap semangat dalam belajar, menuntut ilmu, untuk menjadi mahasiswa yang membanggakan bangsa dan negara. Kampus tercinta ini, di kampus Maulana Malik Ibrahim, kita diwajibkan untuk mondok setahun, wajib ma'had, untuk menuntut ilmu ma'had dari kitab-kitab, kajian islami, dan dari membentuk namanya moral, akhlak, spiritual, sosial, toleransi, dan banyak lainnya sifat-sifat yang harus kita praktekkan untuk masyarakat. Kita harus saling membantu masyarakat. Dari sini kita juga dapat mengikuti berbagai prodi-prodi yang minat kita, bidang kita, di mana kita dapat memilihnya. Banyak sekali hal-hal pengalaman yang dapat kita temukan di kampus Maulana Malik Ibrahim ini. Sebagai mahasiswa UIN Malik Ibrahim, kita harus menjadi mahasiswa yang tampil, kreatif, percaya diri, dan inovatif. Karena dengan
karakter-karakter tersebut, kita akan membangun yang namanya leadership agar kita dapat bersaing ke masa depan kelak. Di kampus Maulana Malik Ibrahim banyak sekali narasi tentang kerjasama dengan perusahaan lain, perusahaan dengan perusahaan-perusahaan besar, dan pertukaran antara dosen Maulana Malik Ibrahim dan dosen luar negeri maupun mahasiswa Maulana Malik Ibrahim dengan mahasiswa luar negeri. Jadi jangan salah kawan, kalau semuanya Maulana Malik Ibrahim ini mahasiswanya cuma dari Indonesia, enggak. Tapi kampus ini, kampus tercinta kita ini, Ulul Albab, juga ada juga dari luar negeri. Jangan kaget, soalnya kampus kita ini udah berbahasa internasional dan sangat terkenal. Bahkan rencananya kampus Maulana Malik Ibrahim akan mendirikan kampus 3 di Kota Batu, dan juga akan membangun namanya perumahan tahfidz. Jadi orang-orang yang tahfidz Quran juga bisa di sini. Tenang, kalau semuanya kita ingin mendapatkan beasiswa di Maulana Malik Ibrahim juga banyak sekali beasiswa teladan, beasiswa tahfidz, beasiswa KIP, beasiswa prestasi, dan beasiswa lainnya. Tenang saja, jangan sampai karena kita kuliah kita takut wah di sini mahal. Enggak, karena di sini banyak sekali relasi yang dapat membantu kita, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang dapat kita ikuti untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita untuk terjun ke masyarakat kelak. Kita menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ada kriterianya guys. Kalau seumpama kita mahat nggak lulus, itu dapat mempengaruhi mata kuliah yang ada di kampus yang berbasis tentang materi keislamian. Jadi jangan sampai kalau semuanya mentang-mentang daring, online, virtual, kita menjadi malas untuk belajar, malas untuk mengikuti itu kegiatan-kegiatan, dan malas untuk mengerjakan tugas. Jangan sampai, karena kelulusan dalam mahat itu mempengaruhi kampus kelak. Jangan sampai kita nggak lulus dalam kuliah tahun ini dan mengulang ke semester selanjutnya tahun depan. Jangan sampai. Banyak sekali kemarin mahasiswa tahun kemarin yang nggak lulus. Apakah kayak gitu nggak malu? Jangan sampai kayak gitu. Oke, kita harus berusaha sebaik mungkin agar menjadi mahasiswa yang terus berkarya dan berinovasi. Ketika kita mungkin keberatan dengan UKT atau keberatan dengan biaya, itu juga kita bisa berkonsultasi dengan atasan-atasan, mungkin dengan cara banding UKT atau yang lainnya. Kita di sini para maba, kita nggak pernah jalan sendiri, karena setiap maba setiap tahunnya ada namanya musyrif. Musyrif itu seorang kakak kating atau kakak tingkatan yang selalu mendampingi seorang maba. Jadi tenang saja, ketika ada kegiatan apapun itu, entah online, virtual ataupun offline, pasti ada musyrif yang selalu mendampingi kita. Jadi ketika kita ada unek-unek yang disampaikan, pertanyaan, kita tanya dulu ke musyrifnya, membantu kita. Karena musyrif tugasnya untuk mendampingi kita. Seperti materi pertama kemarin, kita harus bersyukur karena sudah bisa masuk ke kampus tercinta ini, kampus Ulul Albab. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa lulusan SMP, SMA, kemudian MA, SMK, itu yang tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendalanya namanya biaya, mungkin terkendala namanya faktor-faktor yang lain, entah mungkin males atau mungkin nggak lulus atau mungkin broken home dan lain-lain. Maka dari itu kita harus bersyukur seperti yang dikatakan Bapak dosen kemarin, Wakil Rektor, yang menyatakan kita harus bersyukur karena udah masuk ke UIN Malang. Jangan sampai kita malu memakai alma mater UIN Malang. Jangan sampai kita ragu-ragu untuk mempromosikan kampus tercinta ini. Inilah kampus saya, kampus Ulul Albab Malang. Jadi kita di sini digodok untuk menjadi mahasiswa unggul. Dan juga di Mahat kita diwajibkan untuk adanya kursus, adanya pusat bahasa untuk melatih bahasa Inggris kita, untuk melatih bahasa Arab kita gunakan sehari-hari, kita amalkan ilmunya. Ketika kita
mungkin berbicara dengan turis kita nggak kaget, ketika ada teman kita dari luar negeri di sini kita nggak kaget, ketika ada pertukaran pelajar kita siapa tahu kita ke Arab atau kita ke England atau ke Amerika, kita pakai bahasa yang telah kita gunakan. Dan pada materi hari ini, materi resume kedua, jadi kita akan mempelajari tentang materi-materi yang diberikan oleh narasumber tadi pagi, yaitu tentang organisasi keorganisasian dari DEMA, dari SEMA, dari UKM yang diberikan tadi. Ada 15-16 UKM yang kita lihat tadi barusan tadi pagi, dan kita bisa mengikuti UKM itu untuk melatih mental kita, mendidik kita untuk terjun ke masyarakat ke depannya. Dari DEMA mungkin kita ingin menjadi seorang yang badan eksekutif mahasiswa, atau menjadi SEMA, menjadi badan legislatif mahasiswa. Dalam UKM kita juga dapat mengikuti UKM Pramuka, UKM Menwa, UKM Taekwondo, UKSRPM, PSM GBB, UKM Seni Religius, UKM Teater, UKM Apala Trisna, UKM Junior, UKM Padang Bulan, UKM Komus, UKM Klub Fotografi, UKM Simfoni VM, LKP 2M, dan UAPM Inovasi, UKM PSHT, dan lain-lain. Jadi kita dapat memilihnya. Jangan sampai kita cuma menjadi mahasiswa kupu-kupu. Apa mahasiswa kupu-kupu? Mahasiswa kuliah mahasiswa kupu-kupu itu? Mahasiswa yang hanya cuma kuliah dan pulang. Jangan cuma gitu. Jadilah mahasiswa yang berkreasi dengan cara ikut organisasi. Siapa tahu ketika kita ilmu organisasi main, kita keluar tidak kaget ketika kita ingin mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, karena udah pernah berorganisasi. Akhirnya kita bisa mengamalkan itu. Mungkin kita pernah jadi DEMA atau SEMA, kita bisa menjadi DPR, MPR, MA, MK, bahkan menjadi presiden. Wallahu a'lam. Itu nggak ada yang tahu. Makanya dari itu kita harus memanfaatkan peluang yang baik seperti ini. Terutama di UIN Malik Ibrahim banyak sekali UKM organisasi yang terbuka untuk kita, yang siap merekrut kita para maba. Materi yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid yaitu tentang kebangkitan bangsa Indonesia menuju Indonesia tangguh. Ini sangat bermanfaat sekali. Beliau adalah alumni mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang sekarang menjadi DPR. Banyak sekali pengalamannya, karena dulu pernah menjadi ketua BEM, karena dulu bukan DEMA, ketua BEM. Jadi beliau pernah menjadi ketua BEM, pernah ikut organisasi, maka pengalamannya banyak, bahkan relasinya sangat banyak. Akhirnya beliau bisa menjadi DPR. Kondisi negara kita kali ini karena COVID ini sangat kacau. Perekonomian turun, pendidikan turun, banyak sekali kekurangan di COVID ini. Maka kita sebagai pemuda, kita harus berkreasi, berinovasi. Jangan sampai namanya COVID-19 Corona menghambat sistem pendidikan kita, menghambat kreativitas kita. Kita harus tetap berkreatif. Bagaimana caranya? Oh, ini ada online shop, atau kita ada bisnis online, atau online yang lain. Nah, kita harus berusaha. Jangan sampai karena COVID-19, karena pandemi ini membuat kita down, kita menjadi orang yang pengangguran, kita menjadi orang yang terbengkalai. Jangan sampai. Banyak sekali kasus orang yang frustasi, banyak sekali kasus yang menjadi orang stres. Jangan sampai kita masuk dalam kategori itu. Adanya perkembangan zaman, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti namanya perkembangan zaman. Jangan sampai kita tertelan oleh zaman, kita ketinggalan zaman. Akhirnya kita menjadi orang yang kudet tanpa update. Maka dari itu, janganlah sampai kita menjadi sampah negara. Kita harus terus berinovasi untuk mewujudkan Indonesia sukses, generasi Indonesia maju. Kita bisa. Salam merdeka. Ayo mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, kita bersama-sama
Ayo mahasiswa Maulana Malik Ibrahim, kita bersama-sama membangun Indonesia bisa, Indonesia tangguh untuk menghadapi COVID-19 Corona ini. Kita harus terus berusaha untuk memajukannya. Kita harus gotong royong, toleransi, saling membantu, peduli, simpati, dan empati. Jangan sampai kita hanya diam saja, duduk di depan televisi, duduk di depan PC, di depan HP kita, Android kita hanya duduk diam saja. Jangan, itulah yang menghambat namanya kreativitas kita. Kita tidak maju-maju karena hanya diam. Janganlah diam saja. Dan dari Bapak Pelangi action. dan dari Bapak Basri Zain tadi menyampaikan tentang gen muslim modern yang harus tangguh dan harus berjuang untuk negara, yaitu muslim. Kita harus bersyukur karena kita di sini menjadi orang-orang muslim, terutama muslim Indonesia yang membudayakan namanya muslim. Kita membudayakan muslim dan kita tidak memuslimkan budaya. Jadi makalah aku harus ya bro. Jadi dia banggalah menjadi seorang muslim Nusantara yang sangat banyak cari ciri khas adat dan budaya dan umat, entah itu muslim, Katolik, Hindu, Kristen. Kita sebagai orang muslim harus menghormati budaya lain, kita harus menghormati ras lain, suku lain, adat budaya lain, dan agama orang lain. Kalau sebenarnya ada orang lain ibadah, kita harus menghormatinya. Jangan sampai karena kita muslim kita mengikuti tren Timur Tengah. Sebenarnya kita pakai jubah, pakai gamis, pakai apalagi sorban, jenggotan, ininya hitam, kandok cingkrang. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Komitmen masyarakat menilai kita kalau kita tuh wow, ini Islam dengan keras, ini teroris. Maka dari itu banggalah menjadi Islam Nusantara. Cukup sarungan, pakai baju koko, songkok nasional, ke masjid berangkat, ngopi yang ngopi. Seperti itu. Itulah Islam Nusantara yang sangat budidaya. Islam adalah rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi namanya keadilan. Yang mana sejarah dulu dijelaskan bahwa warga masyarakat pada zaman dulu masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena perang, tapi karena kesadaran diri, karena rahmatan lil alamin, karena adanya menjunjung tinggi keadilan, menyamaratakan semuanya. Tidak ada namanya budak, tidak ada namanya majikan, semuanya sama. Manusia tetaplah manusia dalam Islam, menjadi hamba Allah. Terutama saya ini untuk para pemuda-pemudi yang lagi kuliah atau umur-umur sekitar remaja, jangan sampai dan hati-hati kita akan terhasut dengan namanya Islam radikal, Islam keras, Islam agak cingkrang. Hati-hati sekali, jangan sampai kita termasuk golongan yang masuk dalam kategori tersebut. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata yang tidak enak di hati antum semua, di hati para penonton. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.